Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeo, edisi hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025, dalam masa biasa yang ke-28. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menuntun semua orang untuk percaya kepadamu. Kami mohon, berilah kami kekuatan agar setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami seturut teladan Yesus Kristus Putramu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam perjalanan hidup kita sering muncul pertanyaan, apa tanda bahwa Allah sungguh hadir dan bekerja di tengah kita? Orang-orang Yahudi pada zaman Yesus pun meminta tanda. Mereka ingin bukti nyata bahwa Yesus sungguh utusan Allah. Namun Yesus menjawab mereka dengan keras. Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut satu tanda, tetapi tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Maka melalui sabda Tuhan yang hari ini dipendengarkan kepada kita, kita diajak untuk merenungkan apa arti tanda Nabi Yunus, dan bagaimana kita sebagai orang beriman menyikapinya. Apakah kita mencari mujizat spektakuler, ataukah kita belajar mengenali tanda sederhana yang sudah Allah hadirkan dalam hidup kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pertama-tama mari kita lihat makna dari tanda Nabi Yunus. Yunus adalah nabi yang diutus ke kota Niniwe, sebuah kota besar yang terkenal jahat dan berdosa.
Yunus pada awalnya menolak, tetapi akhirnya pergi dan mewartakan pertobatan. Hanya dengan pewartaan sederhana, tanpa mujizat, seluruh kota bertobat dan berbalik kepada Allah. Jadi, tanda Yunus adalah tanda pertobatan, bahwa Allah memberi kesempatan baru asalkan manusia mau membuka hati. Yesus mengaitkan hal ini dengan dirinya. Sama seperti Yunus tinggal 3 hari di perut ikan, Yesus akan wafat, tinggal 3 hari dalam kubur, lalu bangkit. Kebangkitan Kristus adalah tanda terbesar kasih Allah dan bahwa hidup baru tersedia bagi semua orang. Inilah tanda yang lebih besar dari tanda mujizat apapun. Namun Yesus menegur orang-orang sesamanya. Orang-orang Niniwe bertobat karena mereka mendengar Yunus. Tetapi di sini ada yang lebih dari Yunus. Artinya, jika bangsa asing saja bisa bertobat hanya karena mendengar pewartaan Nabi, mengapa orang yang melihat dan mendengar Yesus sendiri malah tidak mau percaya? Bahkan Ratu dari Selatan yang rela datang jauh-jauh untuk mendengarkan hikmat Salomo akan berdiri menghakimi orang yang menolak Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, teguran Yesus ini juga berlaku bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Bahkan ia mengaku sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus melalui persekutuan gereja Katolik yang kudus. Seringkali kita seperti orang banyak menuntut tanda, mujizat, dan bukti ajaib. Padahal tanda keselamatan sudah ada dalam hidup sehari-hari. Kita menunggu sesuatu yang besar, tetapi lupa bahwa Allah hadir dalam hal sederhana. Dalam keluarga yang saling mengasihi, dalam doa rosario yang kita daraskan dengan setia, dalam Ekaristi yang setiap minggu kita rayakan, dalam sabda Tuhan yang setiap hari kita dengar. Tanda-tanda ini mungkin terasa tampak biasa, tapi justru disitulah Allah bekerja. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita mampu melihat dan merespons tanda itu dengan pertobatan, atau kita terus menunggu sesuatu yang spektakuler? Kita juga diingatkan bahwa pertobatan adalah inti dari tanda Yunus. Pertobatan bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi juga mengubah arah hidup kita agar lebih selaras dengan kehendak Allah. Orang-orang Niniwe mendengar sabda Yunus dan langsung bertobat. Sementara kita yang setiap minggu mendengar sabda Yesus dalam Injil, kadang menunda-nunda perubahan hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui permenungan hari ini, kita diajak untuk tidak lagi menunda-nunda atau menuntut tanda-tanda ajaib. Tanda terbesar sudah diberikan, kebangkitan dari Sang Penyelamat kita, serta sabda dan sakramen yang setiap hari kita nikmati. Yang dibutuhkan bukan tanda baru, melainkan hati yang terbuka untuk bertobat. Maka marilah belajar dari orang Niniwe atau Ratu dari Selatan. Mereka mampu melihat tanda sederhana dan segera menanggapi dengan iman. Semoga kita pun tidak buta terhadap kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari. Dengan demikian, kita sungguh hidup sebagai murid Kristus yang setia, tidak menunggu tanda besar, tetapi setia menjawab kasih Allah dengan pertobatan dan iman yang nyata. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.